Wah, mantap. Cek. Tukang sone pundi? Belakang. Tukang son ringokna. Hehehe. Base kurangi, eho kurangi. Base kurangi, eho kurangi. Nah, volume tambahi supaya aja ngotot. Ngapunten bu kula niku, Pak. Yen ngemek-ngemek ora agak sedikit kurang enak, langsung kerasa, Pak. Kerasa Bu, soalnya kula ben duwe emek sih. Percaya. Ya Pak Haji Masrur kan ngapa kena maning lah kayak yang mau nonton tuh nggak kena Pak Haji. Oh yang wis peteng dipoto. Siap mulai ngaji. Saderenge ngaos moga sareng-sareng hadiah Fatihah kangge almarhum guru-guru kita yang ada di desa ini. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kenikmatan dalam kubur. Allahumma amin ya rabbal. Ya Allah, matur nuwun. Ibune kepengin ya sakene. Potongane kepengin ya kaya niki. Pak Haji Masrur ngapunten nggih kula sugi pirang-pirang ngapunten sanget ningali sepuh mawon ya. Buka, aduh, anak ya bukannya turun ya. Wush, yang punya sumber kimawon, niki, sing rasane kaya serak. Betul nggak datang. Ya Allah, kayak sajin. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Jajane mboten usah nggih. Ya Allah ngapunten niki kata teman, putih anak, kene anak, abange anak, hijone. Alhamdulillah. Aja kabeh wis cukup. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ridhaillah wa li syafa'ati rasulih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il malaikati kal muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in wa al ulama'il 'amilin mukhlisin wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani al-Mahfati wa ila hadrati jami' wa li silsilatihim radhiyallahu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatan tawassulan wa rahmatan nasillah hadrati Mbah Kiai Haji Syahban Sukti, Mbah Kiai Haji Sya'rani, Habib Ali Al-Habsi, Mbah Kiai Haji Muslim, Mbah Kiai Haji Rusmani, Mbah Kiai Haji Masud Tuti, Mbah Kiai Haji Nur Kalam, Mbah Kiai Haji Sobrori, Mbah Kiai Haji Muhsin, Mbah Kiai Haji Hanimi Fathi. Bibarakati doaina ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun mulai ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jane kurang kompak seneke pun telas. Seneke pun telas. Sing kompak ibu nggih tak tongakna sing purun jawab salame muga-muga uripe berkah. Rezekine berkah. Umure tambah. Rezekine tambah. Bojone tambah. Bojone siji bae. Sing penting selamat dari dunia sampai akhirat. Setuju Bu? Siji bae cukup. Wong kiyaine bae siji akhirat. Setuju Bu? Woi, coba Bu. Setuju? Nah, iya. Siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus Mbah Ustadz Haji Mastur Soim, Bapak Kapten Muslih pun di Pak Kapten, Pak Kapten Muslih pun, wah mantep, kumi saya sing orang wanti kayak. Kapten ya, kelerasan teman-teman gue dari ganti ada ya. Bapak Mudrik Suhal, Pak RW, Pak RW nya mana? Oh iya Pak RW, ngapunten Pak RW, batiknya paling apik ya. Pak RW, Bapak Ustadz Abdul Salam, putih Pak Ustadz Abdul Salam di sepatus depan. Bapak Ustadz Muhammad Arifin, pembawa acara ya, kemudian Bapak Imam Habali dan juga Bapak Slamet Tarjani setuyo ikan tansah kaulur mulia. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh ikan tansah kaulur hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kulo kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka tasyakuran Jamiyah At-Taubah ngiras ngirus mengadakan santunan. Muga-muga kanthi kempalipun kulo lan panjenengan sedaya wonten mriki menjadikan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Allahumma. Sing kompak Allahumma. Tambah kompak Allahumma. Oh kudune ngotot. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek ingkang tansah kula hormati. Kemudian sebentar lagi insya Allah Pak Bu, kalau tidak salah di malam Sabtu depan atau malam Minggu datangnya bulan Ramadan. Sebab tetap kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati aturan-aturan pemerintah nggih. Seumpama keputusan dari Kementerian Agama puasa di hari Sabtu, monggo. Keputusannya di hari Minggu, monggo. Kalau ditanya yang paling terbaik ikut mana kalau tanya sama saya jawab yang paling terbaik adalah mengikuti Kementerian Agama, sebab saya juga penyuluh agama. Silakan make, tapi kalau dari Muhammadiyah kalau tidak salah ini sudah menentukan hari Sabtu, ini dipersilahkan Pak.
Kita ini saling hormat menghormati ya. Aja koyok-koyokan ya Bu. Zaman kemien pernah kula ngalami badhe gagal, lebaran gagal, lontongnya mambu. Bener penate lho Pak. Lebaran gagal, barang wis gawe lontong akeh nemen kemien gurung ana kulkas mambu. Eman-eman pangane dheweke ora enteng wong badire gawe lontong kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Panjenengan para bapak, para ibu, pertama persiapkan fisik dulu ya Bu ya, kesehatan dijaga ya. Ya Pak ya, kesehatan dijaga supaya nanti melaksanakan puasa Ramadan itu kayaknya enak, semangat, ngoten Ibu nggih. Nah, protokol kesehatan monggo pan dipakai, silahkan. Singgo masker ya monggo, terus ora apa-apa bagus iki ya. Ya sebabnya corona niki nggih ngapunten yen corona saniki pun boten bahaya Pak. Ya, karena saiki coronane wis tua Pak. Arane wis saiki Omikron. Omikron berarti ibune corona. Ibune corona berarti wis tua. Mulane wis tua wis kesel dadi ora membahayaken gerake ora pati bahaya. Tapi yang anake arane corona COVID-19 membahayakan Pak. Kena mari tubuh menungsa secara medis mematikan. Leres boten? Teng dusun kula niku gara-gara kena COVID-19 lanang wadon mati hari itu juga. Warane bojo sehidup semati. Lanang wadon mati bareng Pak hari itu juga. Gara-gara corona. We anake sih gadine kan isih kuat to. Nah saiki Omikron we ibune. Umi ibu ya, Omikron ibune. Nah memang penyebarannya cepat, tapi apabila mengenai tubuh seseorang ini kuat bisa menghalau, ya. Apa maning sing wis divaksin, alhamdulillah. Ya rumangsa wis rong bada ora rame, rong bada wis bada Pak. Ya, 2 lebaran ya, ora rame. Ki kudu rame dong. Kudu rame dong, rame dong. Iya. Pas wekdal wingi Pak, puasa wingi pas saya jadwal ngisi acara di TV One, acara live Damai Indonesiaku. Kemudian temanya dari sana, apa temanya Pak? Dilarang mudik. Ya barang ceramah sing kritik pirang-pirang nemen bahwa sekup nasional. Kali ya misbah dibayar piro? Dibayar piro? Ya sing bayar TV kudu pemerintah. Nah saya ketika menyampaikan juga dalil-dalil Al-Quran keputusan MUI juga. Lah niku muga-muga puasa mangke kula kali panjenengan dipun paringi sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Supaya menjalankan ibadah puasa itu tenang. Yang sehat kan tenang Ibu nggih. Sebab kula nate mengisi pengajian dalam keadaan fisik sing boten boten sehat. Pas kula ngisi pengajian Isra wal Mi'raj wingi badhe Bekasi. Videone wonten niku bisa buka YouTube. Posisi kula siwek sakit di sedina kene Bekasi rampung be alhamdulillah. Pas kula ngisi kados niki Pak, ya. Durasi sekitar 45 menit dada kula sesek Bu. Waduh, kayak nyongkan mati. Posisi pikiran kados niku Pak. Ya Allah, kayak nyongkan mati ya. Yang mati dalam keadaan iqlali kalimatillah, oh pahala mati syahid ya. Nah, barang kados niku kula meneng sekitar 5 menit, saya minta kepada panitia, tolong Pak panitia ambilkan air putih tapi yang hangat. Barang dinongnya air putih hangat mending kempas, kebisma dan logro dilanjutkan sampai 1 jam lebih. Tapi posisi tengriki alhamdulillah kula sehat Pak. Mung hanya serak-serak apa ya? Kotor. Lah isine jigran kotor puasa. Arep basah nagih serak-serak basah bagian dombene kok basah. Alhamdulillah. Ya. Ngapunten Pak Masrur kula kados niki ya sing paling sepuh soalé Pak. Ya.
Jam'iyah, Yasin, tahlil dan lain-lain monggo ditingkatkan Pak, karena ini salah satu ladang untuk bekal akhirat. Percaya mboten Bu? Percaya mboten Pak? Yasin, tahlil dilanjutkan, diteruskan, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena ini saya ulang salah satu ladang bekal untuk meninggal dunia. Kemudian orang yang berangkat jamaiyah dipastikan kalau benar-benar karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau ibadah karena Allah, insya Allah ya pahala akan siap diterima oleh kita semuanya. Allahumma amin. Orang yang aktif berangkat tahlil, berangkat jam'iyah dipastikan mendapatkan beberapa macam pahala. Beberapa macam pahala. Kepengin ngertos napa mboten Pak Bu? Pertama, Bu niki pinten Bu? Niki sih? Niki? Terus awas Pak. Yang khawatir kayak TK maning 1, 2, 3. Tapi awas, alhamdulillah beripate panjenengan. Pertama, mendapatkan pahala niat diteruskan dengan berangkat. Pertama niat Pak. Ketika ada orang niat melakukan satu kebaikan, jamiahan saya boten Pak. Jamiahan saya boten. Apabila seseorang melakukan kebaikan ya, kemudian sudah niat dalam hati benar-benar, setelah niat mantep ada halangan, ada halangan. Contoh, ketika mau berangkat jamiah, ternyata mencret. Apa? Mencret. Kira-kira yang mencret terus menerus pan mangkat napa boten? Wah, tempatnya kotor, cerat-cerat anggap endok. Kemudian tidak berangkat. Ketidakberangkatannya Pak, ini sudah dipersiapkan oleh Allah pahala 1. Pahalanya gitu? Gitu? 1. Walaupun tidak berangkat. Kemudian contoh lagi, mau berangkat jam'iyah Pak, ternyata ada salah satu keluarga sakit, ya, disuruh untuk nengok, kemudian tidak jadi berangkat jam'iyah, berarti ada udzur. Dipersiapkan oleh Allah 1 pahala, walaupun tidak berangkat tapi ada niat kuat. Contoh lagi, ketika mau berangkat ternyata ada tamu jauh, kemudian ngormatin tamu, kan hukumnya wajib ya Bu ya, wajib dipanggil ngormatin tamu, keburu waktu pengajian selesai atau keburu jam'iyahan selesai, tidak apa-apa, dipersiapkan oleh Allah 1 pahala niat. Dalam sebuah hadisnya sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, thumma bayyana fi kitabihi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Mohon maaf, hadis niki bahasa Arab dibagi, yang Pak Haji Masrur ta paham ya. Bahasa Arab harus diterjemahkan Bu. Panjenengan milih Pak, pantak terjemah nganggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Jawab. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku orang bisa sih. Tapi bukan ada sih bisa, ini ya harus belajar. Ya nyong kudu wong Inggris banyak wong Jawa, kebiasaannya wong Jawa belajar baca Inggris orang gua harian kan lalen no. Ya, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Tsumma bayyana fi kitabihi, kemudian Allah menjelaskan dalam kitabnya, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka ia tidak melakukannya,
katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi seumpamaan ana wong makat bener-bener niat, ternyata ada halangan, Allah siapkan pahala satu. Ya sing orang mangkat sebabnya ana halangan. Kemudian yang berangkat pahalanya pinten sejen. Yen sing mangkat sudah dipersiapkan oleh Allah minimal 10 Pak, minimal 10 ya minimal ya, bisa jadi lebih dari 10, 20, 30 bahkan sampai ratusan, sampai 700 tergantung. Tapi kalau yang 10 pasti, tapi dengan catatan ikhlas. Al-Quran menjelaskan man jaa bil hasanati falahu khairum minha, barang siapa yang datang menuju kebaikan, jamiahan saya mboten Pak, saya mboten Bu, saya ya, barang siapa yang datang dengan menuju kebaikan, maka baginya ya balasan yang lebih baik daripada amal perbuatannya. Dalam tafsir dijelaskan adalah dibalas 10 kali lipatnya. Tapi dalam sebuah hadis sahih dijelaskan Pak 10 sampai 700 kali lipatnya. Hebat betul. Mulane kok sawal mangkate sing giat nggih. Nggih. Saya ngomong yang pertama, orang yang berangkat jamiah adalah ladang akhirat, ladang pahala. Sing orang mangkat rugi, bareng wah, sing ora mangkat rugi. Kemudian Allah juga menjelaskan begini, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang menuju kebaikan, maka baginya 10 pahala, dan barang siapa yang datang menuju kejelekan tidak akan dibalas kecuali seimbang apa yang ia kerjakan. Tentu saya ngoten ya, hitungannya kados niki Pak Bu. Seumpama wonten tiyang kemudian rumahnya lebih jauh luwih adoh, mangkat pahala luwih akeh. Nah wong samenake sing paling adoh tempatnya sinten? Sing paling adoh tempatnya sinten Pak Komandan? Oh nggih, ngomong ngadem RP kumise medeni. Aduh, kalau kemutan kali kanca kula dan Ramil. Kula sering ditengah dari Polres dan Ramil, terusan kula kita Polres. Jadi sering ngoten Bang, hadroan itu yang hadroh saya ada 2 tim Pak, dari TNI 407 dan juga dari Polres, pakainya pakaian seragam. Yang panjenengan kapan waktu ngundang kula malih kepengin sing batire beliaunya ya TNI bisa datang ke sini. Nah, satu rombongan, mobilnya pun mobil TNI. Allah, ayah. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ini kayak pengunjungnya kayak 1000 wonten ya. Tapi alhamdulillah sampai dia wonten, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Tetapi ketika melakukan datang menuju kejelekan, bukan baikan, saya ralat kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali apa yang ia kerjakan seimbang. Ya, melakukan kejahatan dibalas seimbang, tapi ketika melakukan kebaikan minimal dipersiapkan pahala oleh Allah pinten wau 10 berapa ya, pada kakang Adi lah, kakang Adi. Dan ini persiapan iku Pak. Contoh ngapunten go perbandingan mawon. Contoh teng dusun niki, dusun kelurahan Pelutan. Leres. Ki Pelutan kemene sini welut ta primen Pak. Lagi nyamarane wong Tegal orang ate takon. Kemene kene sini welut. Gantian ya.
Contoh ning kelurahan Pelutan niki hari ini malam niki contoh satu malam wonten 2 tanggapan. Ningkana kayak gitu lah Pak. Lah, kanan nor. Yo bisa nih, yang artinya ada ngetan Pak, ada ngendi asli niku lho. Astagfirullahaladzim. Nang Pemalang bisa kayong berarti niku ngaler. Contoh ning kono lur aduh niku wonten dangdutan. Contoh dangdutan, ini perimbangan antara kebaikan dengan kejelekan Bapak ya. Dangdutan. Kek nang kene ana pengajian. Tak melu takon dangdutan karo pengajian rame ndi? Jawab. Jawab ora sisi jawab. Ya wis yo ngerti nek kalbe kaya kowe. Weh barangkali dangdutane nang karo Masya Allah. Wah penyanyi anu ya bintang film kabeh. Contohnya Inul Darah Biru, darah apa? Darah Pista Kote doline sapa maneh kae. Yo karo apa ya? Inul tak paham Inul nggih? Pak, ya ayo ting-ting napa janda lah janda ya. Ayo ting-ting. Lah niki Inul paham ya? Terkenal goyang apa Pak? Ngebor iya jare ngebore banter nemen ya mulane saking ngebore banter ya pali kontrak Pertamina gue ngebor minyak orang uwan ya Allah. Teng mriku dangdutan, teng mriki pengajian secara otomatis rame dangdutan mana ya rame dangdutan pasti. Tak melu takon maning Pak sing hadir wonten mriki. Panjenengan pantekan ning dangdutan apa ning pengajian? Jawab. Jawab. Betana nyong. Padahal tas pengajian niku mana ya, tetapi kita ini sebagai warga negara yang baik legowo menghormati, silakan itu ada urusan masing-masing. Ngoten nggih? Sing nonton dangdutan sing urusane dhewek. Sing pani pengajian monggo urusane dhewek. Oliye yang go dhewek. Aman mboten kados niku. Tetapi ketika datangnya mohon maaf ke dangdutan kan wonge campur baur loh ya. Bisa campur baur anak bocah wadon sing gone lektonan tok. Iya ya. Lektonan paham boten Pak? Lektonan kue yen nggo pakaian yen tangane ngangkat keleke ireng kan iki. Anak maning barang anak bocah wadon mangkat nonton dangdutan Masya Allah pakaian tapi merebut kabeh gone pakaian sing bikin adine umur 20 tahun bikin adine tinggi modele katon. Ya Allah susah digawe dhewek kowe dari sing kombrong meneh kepenak dolane nyotok nang kaos. Susah dhewek. Nah umpamane didedet ngono modele katon, dedet ngono gigire katon. Amane celanane celana sing menggeret mene, barane celana apa, Bu? Ya Allah, gorong barang anjuk mana biduane pakaiannya sandure dengkul kabeh didelengna dosa ora didelengna wong pengen didelengna dosa ora didelengna matane weruh kok kepengin ngomongnya pas temen kae. Iya kados niku Masya Allah. Ketika datangnya ke sana ya kan banyak maksiat nggih. Gurung sing kaya nang Tegal mun ini nyawer Pak. Nyawer paham mboten? Paham mboten Pak nyawer Pak? Ya walaupun orang lakoni tapi kan ngerti nggih. Nyawer. Ana wong gagahan nemen wong ora duwe adol ayam go nyawer. Adol ayam. Gagahan kan? Gagahan. Barang kaya kok adol ayam Bangkok payu 1,5 juta. Duitnya keteketan kabeh Pak. Nah, wong karena ndeleng duit eketan akeh, bojo njaluk pantes mboten, Bu? Ya pantes bojone dhewek ya. Bojone njaluk, Pak, ning njaluk duite kok duitake nemen ya apa satu lah. Ya mene njaluk kok tuku beras. Pantes ya, Bu ya. Ya pantes. Jawabane sing lanang ngono, wis aja mutik-mutik duit kiye iki pandinggo.
Kok masalah beras ya kowe kok utang di situ ora apa-apa. Ngertine ibune darani pal disimpen ngartine. Barang kayak kowe nonton dangdutan duit sing 1,5 juta ketek-ketekan digawe. Barang mana bojone ngintili yo. Ngintili paham ora sih? Mengikuti. Ngintili bahasa kenapa? Melu burine. Soalnya Tegal ngintili kayak ngintili. Ngintili. Nah, barang pas tekanin kana ternyata suaminya langsung naik panggung. Gue nyawer pak. Duitnya sing limit 1,5 juta gonong utak-atik. Hari ini sudah, ini apa? Ini apa? Ini apa? Jawab, ini apa? Susu. Jujur nemen yakin. Kira-kira sing dadi wong wadon jengkel mboten Bu jawab. Sing dadi wong wadon jengkel mboten. Jengkel panas enek kok pengen siram banyu apa? Wong perempuan tukaran. Sampai ngerasa balik meneh. Mana karo wadon kae bae, mana karo biduan kae, karo bojone dhewek njaluk duit kan kudu beras ora oleh. Meneng bae sing lanang. Kala-kala lawet kanji jero turune musala. Puas kon. Kegehan rene duit nyawer ya Pak Komandan ya. Iya ayo. Bon. Ketika datangnya ke pengajian, itu perimbangan ya Pak ya. Ketika orang datangnya ke pengajian, kira-kira anak sing lektonan apa orang ilang? Pengajian anak sing lektonan apa orang? Nah kan? Mboten enten kan? Rapi kabeh Pak. Ya. Sing ngaji rapi pakaiane, ibu-ibu rapi kabeh. Walaupun nang omah orang nggo kudung, tapi yang mangkat ngaji nggo model kaya kok anak apa ora? Endi wonge? Nang kene talakal belaka insyaallah ya. Ketika datangnya ke pengajian tutup aurat sedoyo. Rapi-rapi. Sing ceramah rapi, sing kori rapi, pembawa acara rapi, pengunjung rapi sedoyo. Maka yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang turun rahmat Allah, apa yang terjadi? Ridho Allah yang diturunkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, pertama pahala niat dengan datang. Bahwa pahalanya minimal pinten 10. Sekarang yang kedua adalah pahala berjabat tangan. Berjabat tangan bahasa mriki ini nopo Pak? Salaman ya. Ketika berjabat tangan, cek ngono kan cek. Nah, kita bisa merontokkan dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fatasawfahani illa ghufira lahu ma qabla ayatafarraqa." Tidaklah dari dua orang muslim yang bertemu keduanya, kemudian berjabat tangan keduanya, kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Artinya ngoten para bapak para ibu, ketika datang rata-rata niku kan salaman nggih. Umat Islam dianjurkan kan salaman. Ketika berjabat tangan, cek sebelum tangan ini lepas, maka dosa keduanya akan rontok Pak. Dosanya rontok. Tapi dosa yang dipermasalahkan keduanya Pak, bukan dosa sedoyo mawon niku mboten pengen enak temen, mboten. Contoh ngoten. Ngono. Aku contohnya kula nggih. Kula niki pernah gawe salah karo wong. Wonge juga pernah gawe salah kalau aku. Ketika berjabat tangan, maka yang dipermasalahkan keduanya ini akan gugur dosanya. Mulane demut-demut akeh salamane karo kanca batin nggih. Nggih. Insyaallah salaman itu bisa menggugurkan dosa. Nah, sing arane salaman Pak niku macem-macem. Yang paling utama ketika berjabat tangan itu disertai dengan ucapan salam. Ucapan apa? Contoh.
assalamualaikum, kan otomatis jawab waalaikumsalam. Maka pahala sekaligus dapat dua macam, Mbak. Pertama pahala berjabat tangan, yang kedua pahala mengucapkan salam dan menjawab salam. Dan terus dianjurkan ketika berjabat tangan itu karo mengucapkan apa niki Pak Bu? Mengucapkan apa niki Pak? Salam niki. Niku langkung sae kados niku. Terus sing nomor kali tanpa mengucapkan salam langsung cek kados niku angsal napa mboten? Boleh, ndak apa-apa. Sing nomor 3, ketika berjabat tangan sambil cium tangan. Nah, ini biasa terjadi bagi orang-orang yang masih muda terhadap orang yang lebih tua. Cium tangan niku etika Pak, tata krama. Bocah nom ketemu karo wong sing luwih tua, cium tangan niku etika tata krama. Kemudian berjabat tangan, mencium tangannya orang alim ulama, ya, walaupun ulamanya orang yang alim ini lebih muda, tetapi bukan karena umurnya tapi ilmunya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngoten Pak Bu, setelah melaksanakan sholat jamaah, kemudian Rasul mengajak salam dengan sahabat yang ada di belakang. Salah satu sahabat mengatakan, ternyata telapak tangan Rasul ini empuk, baunya wangi. Ya jelas Kanjeng Nabi ya baunya wangi. Ya, wong kringete Kanjeng Nabi mawon. Dalam salah satu kitab menjelaskan, ke mambune wangi. Kira-kira kringete kula kali panjenengan mambune apa? Mambune apa? Rasanya apa? Rasane lo kan anak kayak apa ya, keringet rasanya kecut. Iya, berarti pernah ngerasa kenal. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian berjabat tangan yang selanjutnya, ketika berjabat tangan langsung merangkul Pak, ya. Kemudian cipika-cipiki bahasa mriki apa Pak? Cium pipi kanan kiri. Apa mikir cipiki? Ini berlaku bagi laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Aja wani-wani wong wadon karo lanang cipika-cipiki, rangkul sengak ditambah sengok. Arane sengok. Yen isinom bahaya bisa ketagihan. Mulane hukumnya apa? Haram. Ya, mboten angsal. Lanang karo lanang, wadon karo wadon. Habib Lutfi, ya beliau itu ketika kepanggih dengan alim ulama, berjabat tangan langsung merangkul cipika-cipiki Pak. Itu orang-orang ulama-ulama Indonesia itu menyontohkan kados niku. Nah, pada sahabat-sahabat Rasul juga iya Pak. Ya zaman sahabat kan bewoknya gondrong nemen ya. Yen wong Jawa ta ora pati-pati gondrong lah, ora pati-pati. Sing bewoken ya ora, wong nyoba ora bewoken ya adus. Ya, bon. Kemudian salaman yang tidak dibenarkan secara agama, yang mau salaman sing bener nggih, berjabat tangan yang benar. Saiki berjabat tangan yang tidak benar, contoh wadon karo lanang langsung tangane slonang ditambah slonong, arane slonong. Ngapunten, ini saya terangkan mengenai berjabat tangan, karena berjabat tangan itu untuk keseharian kita apabila bertemu sesama muslim. Tak terang napa? Yen ana wong lanang wadon walaupun wis tua, ya, kowe ari berjabat tangan cukup ngono bae. Ora muni kudu tangane kena cek ngono ora, Pak. Ini mohon maaf ya, ini yang bukan mahram. Artinya orang yang halal dinikahi. Niku mboten nangusan. Kedae kepripun carane ngoten. Nah, Bu, yen engko ketemu karo wong lanang, jaluk salaman, wong tua wong enom, kayak ki bae, nacak praktek kayak ki, ayo. Iya. Jajane gak tak madingin. Ya iki. Bar ketemu karo bapane yang ngono kayak ki Pak, pangapunten. Tapi karo bojone dhewe ta ora, kok bojone dhewe kaya iya.
bojone dhewek ta ini ora apa-apa bebas bojone dhewek kok tahu apa mari cipi-cipi kaya kiye wis prakat kabeh ya tapi bebas ya karo bojone dhewek karo lanang Pak karo lanang liya karo wadon walaupun usianya sudah sepuh wis tua contohnya Pak kaya Pak Haji Masrur ngapunten nggih kan wis sepuh umure 70 pinten Pak 73 Masya Allah panjang umur muka-muka kalau melebihi panjenengan go dakwah ya umurnya Pak Haji berapa 73 tahun tapi seumpamanya salaman karo wadon si pada baik tuane walaupun tua tetap dosa Pak Haji walaupun nak sahwat lah apa lah saiki wong tua pan ana sahwat apa kono wis blong kabeh ora apa-apa leres nggih wis ra sahwat apa-apa belum wis pokoknya nak apa-apa B ketika berjabat tangan tetap itu hukumnya haram mboten angsal ya wong sing tua kaya kue mawon mboten angsal napa manis sing bocah esi enom tegangane tegangan tinggi barang salaman cek was barang wis krek setan manjing manjing ning wong sing lanang manjing maring sing wadon terus setane ngomong setane manjing ning apa ning wong lanang ngomong ih matane apik nemen ya padahal rapi ya setan sing pengaruh lho Pak tak perlu takon Bu ngapunten seumpamane ketemu wong ya ibarat lanang karo wadon sing pertama pan dilihat pokoknya apa rak wajahe sing pertama pan dilihat diileng wajahnya apa bokongnya lo kan ngono kan orang tapi yang pertama dilihat wajahnya ketika berjabat tangan sama Pak berjabat cek ono yang langsung yang pertama dilihat adalah matanya matanya bagus setan ngomong teruskan cantik wajahnya cantik betul sing ngomong sinten sing ngomong sinten berarti aku Bos, awas ya. Aku kue penyambung lidah setan bukan saya setan ngecun. Ya, penyambung lidah setan. Kue setan pengaruhi mengucik-ucik manusia itu sangat luar biasa. Mulanya kulo kali panjenengan kena ekstra hati-hati, hati-hati. Nah, berjabat tangan yang seperti itu maka bukan bisa merontokkan dosa tetapi bisa tambah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Terus berjabat tangan yang tidak dibenarkan secara agama tapi kadang-kadang dilakukan oleh orang karena Bu ya Allah kadang-kadang kayak putri itu dari kabel lagi ini mau main sinom kan ya kenal ketika berjabat tangan Pak ngapunten kendri namanya cek keruk kayak dia anak apa orang mau dilihat konten buatan dia wonge anak kira laka anak loh Pak sama apa berjabat tangan cek keruk tujuannya apa yang takut tujuannya dan biar itu tujuan apa dan naik kode apa kira-kira dan naik kode yakin kalau ini Pak biasanya ini teman akrab dengan teman akrab kalau tidak teman akrab orang bakal mungkin Pak tidak akan mungkin biasanya kanca sing akrab lho Bu ya yen ora akrab ora bakal orang contohnya teka kula mriki nembe ya nembe ketemu ini langsung salam karonya karo teblak sih apa sih nah selanjutnya sing terakhir berjabat tangan sambil meremas bahasa kene apa Pak tolong nyudarawagi bahasa kene meremas bahasa kene apa Pak gremet bener kami lu takon Pak jawabnya si jujur jawabnya si jujur sing biasa gremet wong lanang apa wong wadon jawab wong lanang aduh wong wadon iya aja njaluk menang dewe alah sing biasa gremet siapa lanang wadon wis beres ketika berjabat tangan sambil meremas apabila orang yang diremas ini ya tidak menerima tidak ridho bikinlah dosa ya nah punten hati-hati loh
wong salaman ngodirno wong gedhe dhuwur kuat ya salaman cuk rakyat iki kene barang kasih salaman ngecen mentangane larang ya bacor tamu kan diremes kayak piye dari orang larang dia wong pan niate jalur pangapura malah bikin dosa lho Pak, hati-hati gue ya yen pan berjabatan sedengan bae ya orang sok kudu remes-remesan alasane ngono kenyong dosanya akeh mulane ari sarwa tak remut komen hancur kadang dosa nggone remedon dosa itu akan hilang apabila saling memaafkan bukan remedon dasar tukang remet masih kata temblostro ya Allah ya Rabbi. Nah orang itu terbiasa salaman remet barang kayak dundang walimahan ana wong sing diundang tapi kas tiba si motor tangannya lara ya berarti apa tangannya lara kayak kecengklak orang nyeklak ya orang ya kecengklak barang pas kayak kue manjing dingin ini kecengklak ndonga karo Gusti Allah ya Allah muga-muga wong sing tukang remet aja diundang ya Allah yang diundang yang tambah parah Gusti muga-muga aja diundang dongane ora dikabul barang rampung jebulane tongon assalamualaikum astagfirullahaladzim guru apa-apa wis wedi moga dicak salaman astagfirullahaladzim iki wong itu pas jebulane tongane ora mandi barang kaya salaman giliran anjuk ning wong sing miki kas tangane kecengklak bingung ki pan ngono napa tarik ya tarik apa ngono ki nyorek di ono nake tangan bisa larak yen patak lepas kono bukan dari mirangan nak keprimen kenyo ditahan tenaga dalam sakuate tetep larak barang-barang macam mecin nomor ya orang itu kan orang itu wong sing biasa berjabat tangan sambil meremas jangan remas biasa-biasa baik supaya keduanya ridho kalau ridho saling memaafkan niku salaman bun yang ketiga adalah pahala duduk otomatis kan urutan ya Pak ya niat teka ya salaman sampai salaman terus duduk jago nggih urutane tapi mohon maaf Bang, ini saling mengingatkan ketika pas datangnya terlambat ya kemudian bacaan Yasin ini sudah di bersama maca orang usah salaman muter orang usah kok ganggu suka jagung grok baik kok salamannya ari rampung karena yang salamannya gue mikir lagi maca Quran bareng-bareng kok ganggu suka jagung baik salamannya pinggir ngono tadi mumpun. Nah, mau dilanjutkan berjabat tangan apabila sudah selesai. Kadine orang ganggu, nggih. Nah, saniki duduk, gruk. Nah, sawise duduk, ki jagung bae oleh pahala, Pak. Sebab nanti akhirnya bumi ini akan bicara di hari kiamat. Tergantung ini dipergunakan apa bumi ini. Yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Ini Quran nggih. Dadi besok isan niki mawon niki panjenengan lungguh ngedek bumi nggo ngaji, bumine engko ning kana ngomong. Oh, dina kiye wulan kiye nyongceng ngedek bumi kiye lagi ngaji karo Misbahuddin wong Tegal. Dia kok bumi bakal ngomong kayak gue dia nyong lagi ngadep ngidul nyong lagi ngadep ngalor bumi nanti akan menceritakan berita seperti itu ya saking detailnya mulai hati-hati kalau kali panjenengan bumi kan digunakan gue apa gue maksiat apa gue ngaji apa gue kebaikan kalau untuk kebaikan di sana pun bumi akan ngomong untuk kebaikan Masya Allah mulai pas lagi ngaji ya terus lagi jamiahan anak wong ngentut menang baik iya saiki ngono lah contohnya wong kan macam-macam Pak anak wong sing isinan anak wong sing ora isinan ya yen anak wong isinan terus ngentut dituding-tuding isin apa mboten isin ya kon ngentut ora kon sing ngentut ora bikin mambune ngentut sing ngentut siapa kon ngentut ora mohon maaf sing dituding-tuding miki ya ora kerasa ngentut sing ora dituding sing ngentut coba bayangkan
barang kaya kowe wong ngomong malah sungkan temen ora pernah ngaji maning. Nah karena kudu tuding ngetok ngentut, orang ngentut tuding-tuding. Kalau orang makan ngaji maning. Orang makan jamiahan gara-gara ngantuk. Hati-hati. Mulane seumpama Pak Bu, ketika jagung nih pengajian atau yang lain, ana mambu-mambu itu meneng bae wis ora usah geger ora usah. Yen kira-kira omen cepet enteng, bareng nyerot. Enteng kabeh wis ora mambu. Gampang. Iya, iki yang paling ngentut poyan karo kanan kiri itu lebih baik, Pak. Temenan. Poyan pinggire. Kayak kula nggih pas kumpulan Basul Masail, ya. Kalau ulama-ulama Kabupaten Tegal pas ning panggung, posisinya nyong pengen ngentut. Kandang karo Kiai pinggire, Pak Kiai izin kula aja ngentut. Pak Kiai jawab lah, aja nang kene kok mabuk. Lah kula tempatnya tegringe pripun Pak Kiai? Ya wis ora apa-apa. Poyan maning pinggire, Pak Kiai ngapunten kula izin aja ngentut. Mabuk, entut teng mabuk Kiai. Ya wis lah ora apa-apa, ora apa-apa. Nah, kok yen wis kaya kowe kebul entut ya ora geger, Pak. Ora geger wis ngomong. Tulipan moni mbok ora moni ora urusan. Lah entut kan warna-warna sing tit, oh kepencet. Perut mandan gede, cacing blos, napa comberan liwat. Iya. Yen poyan kowe luwih aman. Nyombe kadang poyan jadi ning kumpulan kiai-kiai akeh, panentuke poyan bukan langsung dituding-tuding jika poyan sisan. Itu lebih baik. Maka dianjurkan apabila melaksanakan sholat ya berpindah tempat. Yaitu contoh-contoh sholat rawatib, nggih, sunnah rawatib. Qobliyah nang kene. Kemudian sholat wajibnya diupayakan di sop yang pertama, Pak. Ada di sini, ulun di ya, ulun mana? Ulun mana ya Allah, kayak ulun mana ya? Contohnya, qobliyah tengriki, ya. Kemudian sholat wajibnya di sop yang pertama, barisan yang pertama. Ba'diyahnya pindah nang kanan. Artinya memperbanyak tempat sujud yang pada akhirnya dari di hari kiamat akan jadi saksi. Ngoten ya. Mulanya ketika Rasul melaksanakan sholat sunnah ngoten, Pak. Sholat wajib ya di masjid, sholat sunnah di rumah. Tetapi seumpama kulo kali panjenengan setelah melaksanakan sholat wajib kemudian di rumah kowe kayong sungkan suka sekalian sholat sunnah ba'diyahnya sekalian di masjid. Tapi kalau pindah tempat itu lebih baik. Yang keempat adalah pahala baca Quran. Boten surat Yasin lagi. Terus nama mari tahlil, istighosah. Wah, ini amalan Nahdlatul Ulama, Pak. Ya, kalau istighosah bagus. Kulo niki ngapunten nggih, pengurus PCNU Kabupaten Tegal ini 4 periode, Pak. Dados ngertos amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Kemudian kulo pengurus MWCNU Kecamatan 4 periode juga. Sedangkan NU 1 periode adalah 5 tahun, ya. Agak hafal kulo niku teng organisasi NU karena kulo pengurus. Istighosah ini salah satu adalah andalan NU. Untuk apa? Untuk berdoa jamaah. Sendirian tidak apa-apa, jamaah juga tidak apa-apa. Kalau istighosah silakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada yasinnya, betul, Pak? Betul. Istighosah mau nggih? Yasin, tahlil, istighosah, yasin, tahlil, istighosah. 3 rangkaian ini nggih. Ya ini tradisi Nahdlatul Ulama bener, Pak, ini. Sejak dulu ya. Bayangkan begini, Pak. Kalau tahlilan ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, pasti tidak akan bertahan lama di dunia ini. Pasti. Kok kenapa tahlilan ini lama, bisa bertahan lama ratusan tahun? Karena tahlil insya Allah perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika baca Yasin, Quran apa betul?
Quran apa betul? Bagus Quran. Sedangkan mohon maaf, orang yang membaca Al-Quran dipersiapkan oleh Allah pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan per hurufnya 10 kali pahala. 10 nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Jadi seumpama wonten tiyang maca Quran satu huruf dong lho Pak, satu huruf ya akan dibalas oleh Allah pinten 10 kali lipat sahuruf. Contohnya alif lam mim, pinten huruf? Alif lam mim. Mulut diam, bahasa kene meni cangkem mingkem, Allah mempersiapkan pahala 10 kali 3 pinten 30. Hebat napa mboten? Ini hanya Al-Quran Bapak. Kalau kitab Zabur, Taurat, Injil, orang bakal kados niku, mboten sampai kados niku. Hanya Al-Quran ini yang apabila dibaca oleh umatnya, pahala akan berlipat ganda dan berlipat ganda. Ini hebat. Contoh ngoten lho. Ning Quran niku kan wonten ayat sing nun tok nun nggih. Sot hamim. Wonten mboten niku? Yasin. Wonten nggih? Barang kaya gue Pak ibu praktek dina Minggu anak-anaknya sedang mau sekolah ya krungu jadi dia ini maca Quran sahur be pahalane 10 lah yang eman-eman barakat sholat duha ya langsung buka Quran gede meno isuk nang meja kacamata tinggal cuk nah langsung maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran ini ditelengna nun. Pikirannya kan mau nun be pahalane 10 nun tok. Quran ini dibuka maning kah? Pengen tambah. Buka maning Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Pirang nunan Pak? 2 nunan kan? Ya. Allah mempersiapkan 2 kali 10 berapa? 20 pahala baca Quran. Tapi walaupun benar bisa jadi orang lain salah paham. Contohnya sing salah paham sinten? Anake kan dina Minggu anake metu langsung marani maneh mak nanun sing ngundang sapa wong lapas sing ngundang kan nanun mamane jawab maca Quran ngerti nah yang nang madrasah be ora diajari ustaz kaya kowe maca Quran nun tok ora maneh ta ngewek bener tarane ngawek yang maca Quran pelit dong lo kan nun tok tabayo ya tambah apa-apa kan lo kan cuma nun sadaqallahu alazim ya boleh teman jadi tambah apa-apa ya Bu ya ayat berikutnya Masya Allah ini pahala baca Quran. Sedangkan Al-Quran khusus surat Yasin Pak apabila ditujukan terhadap orang yang akan meninggal dunia, bahasa Arabnya itu sakaratul maut, bahasa Amerika apa sakaratul maut? Cekik-cekik kok bahasa kene dan sakaratul maut bahasa kene apa dan cekik-cekik bener kan ini dari ibu-ibu dari jenengan apa? Pada baik dari komandannya be dan Ramil meneh cekik-cekik ini tegalnya kayak apa pada baik ini tegal pada baik mau apa miki cekik-cekik apabila ada orang sedang cekik-cekik bahasanya kayak orang enak nemen ya kayak ayam cekik-cekik ya
apabila ada orang sedang sakaratul maut, itu dianjurkan untuk dibacakan Al-Quran, biasanya surat Yasin. Terus baca Yasin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Karena ini salah satu amalan ahli sunnah wal jamaah. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Ma'il bin Yasar. Derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab, namanya Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Diwacak napa miki? Apa? Yasin. Mulane panjenengan niku Yasin jangan ketinggalan terus apa ya? Baca Yasin. Dalam tafsir Ibnu Katsir niku menjelaskan manfaat surat Yasin itu banyak sekali. Salah satunya apabila ditujukan terhadap orang yang sedang sakaratul maut, orang yang akan meninggal dunia, seakan-akan manfaatnya niku wonten 3, Pak. Niki pinten? Pak, niki pinten, Pak? Jenengan soalnya biasa maca Yasin kudu ngerti manfaat salah satu nih, khusus kanggo wong meninggal. Pertama, turun rahmat, kasih sayangi Gusti Allah. Yang kedua, turun berkah. Yang ketiga, bisa mempermudah keluarnya ruh. Seumpama ana wong sakaratul maut suwe nemen ora ninggal-ninggal, bacakan saja surat Yasin terus menerus. Nanti dengan sendirinya malaikat Israil akan mempermudah keluarnya ruh. Tapi yang paling terpenting adalah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan, amin Allahumma amin ya rabbal. Cerita Pak, ana wong sakaratul maut, bahasa kene niki apa niki? Cek. Nah, kosi 8 dina Pak, kira 8 dina. Kowe jari keluargane 8 dina. Nah, terus saya ini diundang Pak supaya datang ke situ. Setelah saya datang ke situ, ngerti nyong sing tekak, wong sing nonggoni pada minggir-minggir. Kowe nang kono lagi pada maca Yasin. Setelah minggir, saya duduk di dekat dadane, di sampingnya. Terus aku ndonga sak pintere Pak, wong arane pinter ndonga ya Pak ya. Masalah dikabulna kan urusannya Gusti Allah. Yang tak pintere jalo. Ya, tidak ada kekuatan apapun, kemampuan apapun kecuali Allah mengabul. Nah, saya berdoa durasi kurang lebih 10 menit. Barang 10 menit doa, saya ngadeg baca Yasin sambil berdiri. Kok kenapa berdiri? Ya dengkulnya lagi lara. Ya, hafalan. Pertengahan surat Yasin saya tidak selesai, saya langsung shadaqallahul azim. Nah, terus saya tiupkan dari wajah sampai perut. Bahasa kene ini tiupna didamuna ya. Paham didamuna. Ngono. Didamuna Bu, mulai dari sirah sampai perut dada. Kemudian saya keluar bareng ninja babani teras. Kowe anak-anaknya tawa kali kula, Pak. Ki pan gawe teh manis apa teh asrep? Aja manis sih bisane Pak. Iya, aku wis manis. Iya, nanya wis manis. Perusah ya. Oh nggih pun teh tawar Pak. Ditawakna monggo Pak diombe. Oh nggih, barang tak kemek esi panas wis engko bae. Barang kula nembe ngomong mandek, tawak niki ditawani minum, sinang jero langsung undang-undang, Pak, tolong. Wis nyomelu panik kok ya, apa? Melu mlayu mancing, Pak. Ternyata di dalam sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia, Pak. Dipermudah oleh malaikat Israil. Salah satunya manfaat dibacakan surat
Yasin. Tak cerita Pak, anak wong rumah tangga dua anak lanang kabeh tapi soleh Bu. Ketika bapak mau meninggal dunia, anak yang pertama langsung baca Quran surat Yasin, anak yang kedua berwudu baca Quran, anak yang ketiga sama baca Quran. Wong anu mamane kan seneng ya Bu ya, langsung melu nang burine anak karo ngelus dada kayak dia. Ya Allah, alhamdulillah aku dua anak walaupun lanang-lanang sregep nemen papapan situ disangoni maca Quran. Ya Allah, yang besok yen pan mati bakal disangoni anak-anak Quran. Alhamdulillah. Sing dadi wong tua seneng napa mboten Bu? Seneng mboten Pak? Seneng. Anak harapan sih nggih. Barang kados niku wong rumah tangga ngapunten sebaliknya anake preman kabeh telu. Tatone ora tanggung-tanggung, saawak 36. Wah, nggih ngadep meneh nang kene nggih dodok tikus, pinggire kodol. Lho, preman kok kodol, model apa? Cek preman temen ya. Nang kene ne anak ketungging, burine tuyul. Wadah, ya. Apa giliran bapak pan meninggal dunia, mamane ngodol. Pertama perintah anak sing barep ngonong, bocah kayak bapak wis kayak nemen diwacak apa ya kenal mane digentak mane wacak napa reka-reka temen ora sungkan lunga wong arane preman ya. Bapakne kayak boro-boro nulungi mane nangis Pak karo ngelus dada. Ya Allah Gusti, anak dicilikna barang gede kawani karo wong tua ya. Perintah anak sing nomor loro kemene kon apa mak kayak bapakne kon wis kaya nama diwacak apa ya kenal. Oh anaknya jawab mane diwacak apa sih kadran aku gemien sekolah Arab ya ora sing arane aneh bunder lempeng bengkok bebli paham maca Quran mane sungkan lunga mane nangis mane. Ya Allah Gusti, anak kayak kabeh. Perintah anak sing terakhir ya preman tapi menang ada ngomong luwih cenekiti temen Pak. Iya gimana primen mak kalem anak apa mak kalem bapaknya kok diwacak napa ya kenal jawabnya kayak gini orang disangka orang dinyana mak orang usah diwacak napa orang usah didenda baik kok mati dewek. Masya Allah, kira-kira sing dadi wong tua jengkel napa mboten? Jawab sing kompak, kira-kira sing dadi wong tua jengkel napa mboten? Ya wis jengkel aja mendelik men. Wis ora apa-apa dijengkel. Yang sing cerita be enak ndelene apa sih? Dino ora dino gitu. Alhamdulillah. Ya, goyang apa? Bisa goyang api ya be. Yang mawur be, masya Allah. Bon, lanjutnya. Niki pahala maca Quran. Yang terakhir Pak adalah pahala mengaji. Ya, apabila ada tausiahnya walaupun sedikit. Boten tausiahnya Pak Ustaz? Di jamiahan ya walaupun gede-gede rasakan sedikit-sedikit itu pun termasuk kata Pak Haji Masrur thalabul ilmi termasuk sedangkan orang mencari ilmu hukumnya wajib loh Pak. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim ya, hukumnya wajib. Nah sedangkan mencari ilmu Pak, belajar ilmu agama banyak cara. Kata cara nih pertama ngaji secara langsung ada gurunya. Sedangkan belajar ilmu agama yang paling utama adalah langsung berhadapan dengan gurunya. Niki langsung ada boten iki langsung ini yang paling terbaik. Terus yang kedua belajar ilmu agama lewat televisi. Silakan Pak dengan di televisi ngaji sama Mama Dede. Bulan ini ketemu bareng kali kulo malah selfie. Silakan bertemu dengan Mama Dede, Ustazah mumpuni, monggo
Ya, kemudian bertemu dengan Ustadz Wijayanto wingi kepanggi kali kula. Ustadz Das'ad Latif monggo ya di TV-TV. Nah, boleh belajar ilmu agama lewat televisi, silahkan, tapi harus punya guru yang asli, yang secara langsung. Kalau yang lain hanya untuk penambahan saja. Ya, kalau di TV-TV Pak, harus ekstra hati-hati. Karena di televisi banyak orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Ingat niku nggih. Contohnya ngono, oh nang TV ana wong sing muni anu tahlilan bid'ah haram. Yasinan bid'ah haram. Halal bihalal bid'ah haram. Imtihanan bid'ah haram. Sudah, orang usah dimedoni, orang usah diikuti, orang usah. Kiai liane baik, kiai kan banyak. Artinya kita mengikuti kiai yang satu jalur dengan kita Pak, supaya jangan angel. Wah angel loh Pak, satu jalur dengan kita aswaja, ikutnya aswaja, tetapi jangan menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh menyalahkan mereka, tidak. Tapi yang kita kerjakan insya Allah dalilnya juga sahih. Nih, membaca Quran ora oleh. Ya, istighosah kan doa-doa, masa tidak boleh? Secara logika ini tidak masuk Pak. Ya, kita berdoa kepada Allah. Istighosah itu rangkuman dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama dari NU niku. Nah, di televisi silakan, oh kan ngaji karo Ustadz Maulana jamaah, oh jamaah, iya ayo ulah tenan. Ya lagi pertama berukui kayak yang tak telingna yang salah yang jatuh mencing. Tapi bagus sih, yang seperti itu harus ada. Ya, kita juga tidak boleh mencemooh salah satu dai. Ya silakan, yang modelnya seperti itu juga ada. Betul nopo-nopo monggo. Silakan lewat televisi, ya. Ya Pak, yang ketiga menambah ilmu agama lewat YouTube. Bapak Haji ini ngerti YouTube. Ya orang ngerti Pak Haji jenengan wis sepuh ngerti YouTube. Yakin sung sebulan ini kok jenengan buka YouTube langsung pinter. Oh, kayak jenis Usman ini kok. Usianya 73 ngerti YouTube pentol temenan. Bapak mikir tolong dibuka di kanannya ya Pak Haji. Ya. Di YouTube Pak jenengan juga harus ekstra hati-hati Bu. Karena di YouTube juga campur baur dari berbagai ormas, bahkan Islam radikal juga banyak yang masuk di YouTube. Mulane Pak TNI harus ekstra hati-hati, ya Pak. Di YouTube itu banyak orang-orang yang manas-manasi, ngompor-ngompori, nyalah-nyalahkan orang lain, padahal dirinya belum tentu benar. Itu pemerintah disalah-salahna, terus menerus kritik ini itu dirinya yang kritik ternyata ada tujuan. Ini yang nggak benar loh Pak. Yang paling kritik pemerintah boleh kita sebagai warga negara, tetapi ada aturan-aturan Pak ya, ada aturan-aturan etika tata krama untuk menegur pejabat yang sedang salah. Wonten etikane Pak. Orang mau gitu, wah demo ini itu kelersan niku yen pas wonten demo sing kata-kata Pak. Kula niku dari Polres, dari Polsek Tekateng kula. Jare kula kon disoting kene kowe ya, kene Tek Polri disoting. Nggo meredam masalah. Ya, saya atas nama salah satu tokoh agama, contohnya permasalahan ini jangan sampai diperlebar begini terus, durasinya ditentukan Pak, terus dikirim ke Mabes ya. Itu sering, bukan satu kali dua kali Pak, untuk meredam massa supaya jangan anarkis ya. Kita tidak boleh seperti itulah. Warga negara yang baik ya taatilah dengan baik mungkin. Yang paling kritik itu kewajiban kita, tapi hal-hal yang jelek ya Pak ya, aja karena emosi itu udah boleh. Terus mengaji lewat YouTube dipersilahkan Pak Bu. Panjenengan sing duwe HP, anak muda sumpama kepengen ngaji kali kula nggih monggo, YouTube klik dibuka, pastikan kuotanya napa ora. Den kuotane lah kaya munyong-munyong tok kaya piye. Ya, pastikan kuota. Wis kaya jelas kuotanya anak, ketik Kak Misbahuddin.
Tegal. Tegal ya Pak. Sebab penceramah yang masuk YouTube ratusan YouTube, iya ratusan video ini dari Kabupaten Tegal, Kulo, kemudian ada dari Purwodadi, terus Misbahuddin dari Jawa Barat. Nah, sumpamane aja ngetik kulo wonten Tegale, maka aku kakak muncule. Silakan Kak Misbahuddin Tegal. Jangan lupa di-subscribe. Mengikuti wong dheweke iki ya. Iya. Sumpamane pan lewat YouTube khusus kulo niku kumpulan video-video teng TV-TV, monggo channel iki ambek Misbahuddin Tegal TV wonten TV-ne. Nah, kok klik jenengan bilang salah siji ne kae sih Bu, sing go sepeda adzan maghrib ning Kompas TV sih. Jenengan ngilang Kompas TV adzan maghrib ana wong sing go sepeda di sawahan. Weruh apa ora? Weruh apa ora? Piye wonge? Derene wong endi sih? Piye wonge? Ya, ning Kompas TV bersamaan dengan adzan maghrib singgo sepeda nang sawahan dandani rantai ya. Kasih orang dandani rantai belinya kok diperintahkan di produsernya kon muter ngono orang dandani ora ya. Terus mulang itu griya kula. Nah, terus sholat itu musola perke kula niku. Lah niku ditayangkan sudah 5 tahun Pak Haji. Ya, 5 tahun ditayangkan setiap hari di Kompas TV. Paham tak paham sing akeh ngerti, tapi orang wonge sapa orang ngerti. Nah ki wonge ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Silakan lihat dilewati YouTube nggih, dipersilakan monggo. Nah, selanjutnya lewat buku-buku yang sudah disajikan di toko-toko, silakan. Contoh kepengen memperdalami sholat ya, langsung di toko cari buku-buku tentang sholat. Biasanya pas sholatan, pas sholatan. Nah, sawise dibelajari kayak angel, langsung tanya terhadap ahlinya, yaitu para asatidz, para yai yang ada di sekitar panjenengan. Ditanyakan, kayaknya kayak angel ki tujuannya apa Pak Ustad? Kayaknya beli paham, ditakokna karo Ustad. Ya, yang lewat buku-buku ya. Kesemuanya boleh mengaji, tapi harus punya guru yang langsung. Sebabnya Pak, yang guru langsung nanti akan ditanyakan di akhirat. Ya, ana pertanyaannya secara langsung. Haji ini kemudian gurunya siapa? Misbahuddin, wong Tegal. Gurunya Misbahuddin siapa? Kiai Kae gurunya siapa? Piye? Terus nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane Pak, jenengan yakin baik ya. Ilmu para ulama, para kiai, para ustadz Nahdlatul Ulama, be ilmune nyambung Pak. Apa? Nyambung. Nyambung. Contoh, kula niki ngaji kitab Jalalain, tafsir nggih. Langsung ana gurune Pak. Gurune kula ngaji kali gurune maneh sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyambung, terus nyambung. Mulai silsilah ilmu Nahdlatul Ulama adalah nyambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita yakin mantep, insya Allah mantep Pak ini. Pun karena waktu sudah cukup malam Pak, ini sudah setengah 12. Ya mikian pan diselingi hadroh waktu enteng Pak ya, tapi aslinya tidak apa-apa, tapi tak telingna waktunya bukan enteng atau si Pemalang nih. Nah yang ini di kulo hadroh kayak terusan nih Pak, pas di hadroh di sana juga iya, terus pernah diiringi hadroh oleh al Mustafa. Pengasuhnya adalah Habib Mustafa, Pemalang nih, Pemalang Beci kayaknya Beci ya. Terus kalau sering diiringi juga Al Munsidin dari Pekalongan niku nggih, dari Pekalongan. Tapi ngapunten sangat kula niku mboten saged nyanyi. Ya mboten saged Pak. Dadi ini seumpamane hadroh mau dimulai ya saya berhenti Medan di situ. Ya, Medan hadrohan selesai yang mulai maning kados niku Pak. Jadi mohon maaf niki panitia wau kula ajeng di
apa ya barengi kali hadro kula agak nolak sebab wektane nggih Pak nggih. Yun pangapunten sing kata nggih. Mangke sampai kena kali pengasuh hadroh nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun karena waktunya sudah cukup malam sing ngoten. Ngoten mawon. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barangkali dari awal sampai akhir kata kesalahanipun kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Nggih Pak nggih. Nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Bu ngriku Bu, pangapunten ya Bu ya. Dan ngoten mawon untuk doa sinten Pak Ustaz? Kula langsung. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala